Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau nanya nih. Coba diingat-ingat lagi. Kalau teman-teman disuruh menyebutkan perusahaan atau organisasi bisnis yang sukses, kira-kira teman-teman akan menyebut apa? Google? Atau Tokopedia? Atau apa? Nah, teman-teman terasa nggak sih? Kayaknya mudah banget buat teman-teman untuk mengingat atau menyebutkan ini bu, perusahaan atau organisasi bisnis yang sukses. Dan mungkin teman-teman pengen banget ya kerja di sana. Tapi teman-teman pernah mikir nggak, kira-kira budaya organisasi dari perusahaan tersebut atau bisnis tersebut tuh kayak gimana ya? Sehingga bisa mengantarkan dia menjadi salah satu perusahaan yang sukses. Dan itu dikenal oleh banyak orang. Kira-kira apa? Nah, kita akan cari tahu setelah ini. Nah teman-teman, salah satu perusahaan yang bisa kita ambil contohnya adalah Xerox Corporation. Teman-teman tahu kan, Xerox itu kalau teman-teman ngeprint atau tahu mesin fotokopi, pasti yang terlintas adalah Xerox, nama Xerox. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata Xerox Corporation ini dulu sempat mengalami masa-masa yang sangat sulit dan seperti akan menemui kebangkrutan. Hingga pada akhirnya ada satu sosok di balik kembalinya kondisi Xerox ini menjadi lebih baik, yaitu adalah Ursula Burns. Teman-teman bisa lihat di slide, itu fotonya, sosok beliau seperti apa. Beliau adalah salah seorang perempuan yang asli keturunan Afrika Amerika, dan dia adalah keturunan Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan sebagai CEO dari perusahaan tersebut, ya. Dan ternyata beliau ini dikenal sekali dengan kerendah hatiannya dan etos kerja yang sangat-sangat tinggi. Sampai-sampai di bawah kepemimpinan beliau terasa sekali pengaruhnya di Amerika pada saat itu. Bahkan berbagai macam industri, termasuk industri teknologi informasi dan dokumentasi, juga benar-benar merasakan dampak atau pengaruh dari sosok Ursula Burns ini. Nah, kira-kira apa ya dilakukan Ursula Burns hingga bisa menyelamatkan Xerox? Nah, ternyata pada saat kepemimpinannya, jadi dia menjadi CEO, diangkat menjadi CEO Xerox itu pada tahun 2009. Sebelumnya dia hanyalah uh, anak dari seorang ibu yang memang uh, tidak mampu, tapi sebagai orang tua beliau benar-benar menekankan kepada anaknya bahwa anak saya itu harus sukses. Jadi ibu itu berusaha untuk gimana caranya anak saya ini bisa sekolah, bisa kuliah tinggi sehingga bisa lebih baik keadaannya. Nah pada saat itu, pada saat kuliah, Ursula ini sempat magangnya tuh di Xerox. Dan oleh pihak Xerox itu bagaimana kinerja semangat dari Ursula ini benar-benar dilihat dan mereka benar-benar kagum. Sampai pada akhirnya Ursula ini lulus dan kemudian bekerja di Xerox. Nah, ternyata pada tahun 2009 karena kegiahannya, etos kerja yang sangat baik bagi perusahaan, Ursula ini diangkat menjadi CEO. Dan di bawah kepemimpinan dari Ursula, ternyata banyak sekali perubahan yang dilakukan dan membawa Xerox ini menjadi akhirnya kembali sehat lagi, ya. Ternyata ada dua hal yang difokuskan. Yang pertama adalah product development. Ursula berusaha untuk melakukan penelitian, pengembangan ya terkait dengan produk-produk yang ada di Xerox untuk bisa tetap relevan dengan zaman. Dari mesin fotokopi, kemudian ke mesin fotokopi digital, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Xerox Cloud yang ini sebagai semacam sistem atau platform yang memang mengatur manajemen bisnis proses dari suatu perusahaan. Nah, selain itu, selain dari fokus terhadap produk, pengembangan produk, satu lagi yang ditekankan oleh kepemimpinan Ursula adalah bagaimana cara membangun budaya organisasi yang baik dan kuat. Ursula selalu menekankan kepada semua orang yang ada di Xerox bahwa kita semua yang bekerja di Xerox ini adalah keluarga. Jadi karena kita keluarga, jangan ada kebohongan, jangan ada saling menyakiti, salinglah kita bekerja sama dan jujur dalam melakukan sesuatu. Jadi Ursula meminta agar
Kalau di luar, misalnya di luar, ketika kita keluar dari rumah, kita keluar dari keluarga kita pasti akan berusaha menunjukkan versi terbaik kita gitu. Tapi kalau di dalam keluarga, kita nggak usah berpura-pura seperti itu. Tunjukkan saja apa yang menjadi diri kamu. Berusahalah dan bekerja sama. Yang ditekankan itu adalah sebenarnya kejujuran. Jadi jujurlah itu menjadi sangat penting. Jujur dan mau bekerja keras itu adalah titik poin yang diterapkan oleh Ursula. Karena beliau sendiri adalah orang yang seperti itu, dan ini ternyata bisa menular kepada karyawan-karyawan di sana sehingga membentuk suatu budaya yang kuat. Nah, teman-teman, jadi pada intinya kalau kita melihat cerita dari Ursula Burn itu adalah beliau benar-benar menciptakan dan berusaha untuk menerapkan budaya organisasi yang positif dan itu kuat. Karena sebenarnya menurut riset, ya, banyak sekali riset yang sudah membuktikan bahwa budaya organisasi itu sangat relevan atau sangat bisa memberikan dampak dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Ya, kalau kita bicara tentang budaya organisasi, budaya itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku karyawannya. Jadi ditekankan itu bukan hanya bagaimana budaya itu kuat dan mengakar, tapi kita harus lihat budaya itu positif atau negatif gitu. Karena ada dua hal itu, bisa positif bisa negatif. Nah, kalau kita kuat dan positif, inilah yang menjadi akar atau sumber kesuksesan bagi suatu perusahaan. Tapi kalau budayanya kuat namun itu adalah budaya yang negatif, maka kian lama kalau ini akan mengakar dan tidak ada yang bisa memutus mata rantainya, maka ini sangat berbahaya untuk jangka panjang perusahaan. Harus ada orang yang berani untuk memutus mata rantai budaya organisasi yang buruk tersebut. Makanya peran pemimpin yang tegas, yang terbuka, yang berusaha untuk bisa istilahnya mengembalikan budaya yang baik itu menjadi sangat penting. Pun juga pengaruh dari atau peran dari anggota-anggota organisasi itu juga sangat penting. Jangan mentang-mentang kita hanya anggota kemudian kita diam aja dan membiarkan budaya-budaya negatif itu terus berkembang dan mengakar. Contoh budaya negatif adalah misalnya budaya korupsi. Korupsi sedikit aja gitu, dikit aja, nggak bakal ada yang tahu. Nah, itu namanya pemakluman. Bahayanya ketika pemakluman itu kita terus lakukan terhadap hal-hal yang sebenarnya itu adalah salah. Akhirnya karena kita sering memaklumi hal-hal yang salah itu, hal-hal yang negatif itu menjadi hal yang biasa. Alah, gak apa-apa, cuma dikit gitu. Alah, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Nah, itu jadi kebiasaan. Sesuatu yang kemudian akhirnya biasa aja lah, biasa aja, gak usah heboh gitu. Tapi kalau kita gak nyadarin, dampaknya, damage-nya itu akan buruk sekali bagi perusahaan. Mungkin saat ini gak terasa, tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, perlahan suatu perusahaan, suatu organisasi bisnis gitu ya, itu akan lama-lama bangkrut. Karena dia tidak punya pegangan yang baik. Ya, kita nggak punya pegangan yang kuat, kita tidak punya pegangan yang baik, maka yang terjadi adalah seperti itu. Nah, dari tadi kita bicara tentang budaya organisasi. Sebenarnya budaya organisasi itu apa sih? Budaya merupakan suatu nilai-nilai bersama yang memang ini diakui, disetujui, dan diimplementasikan dalam kehidupan dalam berorganisasi oleh para anggotanya, dan ini bisa menjadi pembeda antara organisasi kita, perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, ada beberapa karakteristik budaya ya. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah dari Robin and Stephen. Ada 7 karakteristik budaya dalam organisasi. Nah, 7 karakteristik ini itu semacam pilihan ya. Jadi organisasi itu bisa menempatkan diri pada posisi karakteristik yang mana. Saya ambil contoh, misalnya karakteristik pertama dalam suatu budaya itu adalah menumbuhkan inovasi ataupun berani untuk mengambil resiko gitu. Nah, organisasi ini mau menempatkan dirinya sebagai organisasi seperti itu atau tidak, menciptakan budaya-budaya yang selalu berinovasi, mencari hal-hal baru gitu ya, berani mengambil resiko, atau justru sebaliknya, organisasi yang tidak mau mengambil resiko, akhirnya imbasnya adalah ya kan tidak
tidak akan ada inovasi. Data atau informasi yang ada ya yang digunakan itu mulu, tapi tidak berkembang, tidak mencari tahu hal-hal yang baru, sehingga lama-lama bisa terpupuk oleh zaman. Nah, itu kayak menjadi pilihan bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan budaya dengan karakteristik yang seperti itu atau tidak. Contoh karakteristik berikutnya adalah misalnya stability. Stability itu lebih kepada apakah organisasi atau perusahaan ini mencoba untuk menerapkan mindset yang istilahnya tidak tumbuh ya, atau fixed mindset. Jadi status quo itu adalah status yang paling aman, keadaan yang paling aman, kita harus menikmatinya, jangan mau berubah gitu ya. Kalau kita berubah, kita bisa aja tidak menikmati lagi status quo ini. Atau organisasi atau perusahaan itu mencoba untuk membuat mindset yang growth ya, jadi tumbuh mindsetnya, bahwa kita tuh harus berkompetisi, kita harus cari sesuatu yang baru, kita tidak boleh puas dengan keadaan kita sekarang, kita harus tumbuh. Nah, ini menjadi pilihan bagi organisasi untuk menggunakan karakteristik budaya seperti ini atau tidak ya. Dan yang lainnya misalnya attention to detail, outcome orientation, people orientation. Nah, kalau outcome orientation ini misalnya adalah organisasi lebih fokus terhadap outcome ya kah, atau nanti memilih untuk fokus terhadap prosesnya gitu, atau mungkin keduanya. Kemudian ada people orientation. Nah, ini apakah benar-benar budaya dari organisasi ini lebih menekankan untuk karyawan itu bekerja penuh secara individual atau lebih kepada kolaboratif atau teamwork. Nah, dan lain sebagainya. Misalnya aggressiveness juga seperti itu. Kompetitifkah atau easy going aja lah, jalan aja lah, nggak usah terlalu berkompetisi. Nah, ini tergantung dari nilai-nilai yang memang ingin diterapkan oleh suatu budaya dalam suatu organisasi, mau yang membentuk seperti apa. Nah, ini bisa menjadi patokan gitu ya. Kita ingin membuat nilai-nilai yang mudah dipahami oleh karyawan dan sehingga bisa mudah terserap dalam perilakunya. Nah, ini bisa menjadi pedomannya. Kira-kira mau lebih fokus dan menekankan kepada karakteristik budaya yang seperti apa. Nah, teman-teman, ternyata budaya organisasi itu punya beberapa fungsi penting bagi suatu perusahaan gitu. Yang pertama adalah sebagai pembatas atau pembeda tadi antara satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman nanti mau cari kerja nih, biasanya teman-teman akan punya list beberapa perusahaan kan ya. Minimal dua perusahaan yang teman-teman pingin lamar nanti. Nah, kadang dalam kita melamar pekerjaan, selain dari sisi kompensasinya seperti apa, kita juga akan punya pandangan lain terkait dengan bagaimana sih sebenarnya dua perusahaan ini di mata masyarakat, di mata orang lain, di mata teman-teman sendiri itu kira-kira perusahaan ini punya image yang seperti apa. Ternyata misalnya perusahaan A ini gajinya sih tinggi, tapi di situ terkenal banget kerjanya tuh benar-benar strict, kemudian nggak ada waktu bebas untuk pulang misalnya atau cuti gitu, sehingga akan kesulitan nanti kalau mau ketemu keluarga misal seperti itu. Aturannya benar-benar sangat ketat gitu. Sedangkan perusahaan B ini terkenal dengan flexibility hour-nya. Jadi kita bisa fleksibel untuk kerja di situ. Kerjanya juga santai, fasilitasnya juga enak, memadai gitu, sehingga kayaknya lebih menyenangkan nih kalau bekerja di perusahaan B. Nah, ini adalah semacam fungsi dari budaya ya. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman tahu personal branding kan. Nah, budaya itu bagi suatu organisasi itu bisa menjadi branding. Ya, branding dia dikenal sebagai perusahaan seperti apa. Makanya jangan sampai kita punya budaya yang negatif ya. Karena budaya negatif ini pada akhirnya juga akan dikenal oleh orang lain. Makanya kita harus berusaha untuk menciptakan atau membuat budaya ini adalah budaya yang positif dan itu kuat gitu. Nah, fungsi yang berikutnya adalah sebagai sense of identity. Jadi identitas sebagai anggota. Teman-teman nih, kalau misalnya masuk di Google misalnya, atau di Gojek gitu misalnya, atau mungkin Tokopedia gitu ya, pasti kan ada rasa kebanggaan gitu ya. Aku ini adalah anggota atau member dari Google, aku ini karyawan dari Tokopedia loh, aku ini karyawan dari Dana loh. Jadi ada rasa kebanggaan ya, karena mereka tahu bahwa budaya kerja dalam perusahaan tersebut itu kayak gini. Jadi fungsi budaya ini juga sebagai identitas
bagi karyawan-karyawannya. Kalau organisasi atau perusahaan tersebut punya budaya yang buruk gitu ya, pasti dia malu gitu ya, karyawan tuh malu dan gak bangga jadinya untuk menjadi anggota atau bagian dari perusahaan tersebut ya. Contohnya saya ambil contoh misal satu perusahaan bisnis Tokopedia ya. Karyawan di sana itu punya sebutan nakama. Nakama dalam bahasa Jepang itu adalah keluarga. Nah, kenapa karyawan-karyawan tersebut punya sebutan khusus, sebutan spesial tersebut? Ternyata sejarahnya adalah founder dari Tokopedia tersebut adalah penyuka komik anime Jepang ya, yaitu One Piece. Nah, kalau teman-teman tahu, One Piece itu kan bercerita tentang bagaimana perjuangan beberapa orang untuk menjadi bajak laut terhebat gitu. Cuman mereka mendapatkan cibiran orang gitu ya, karena nggak mungkin lah kamu bisa jadi bajak laut terhebat gitu. Tapi mereka terus berusaha nih, berjuang. Mereka bikin kapal dan mereka berusaha untuk mengajak orang-orang lain yang sevisi, yang punya impian sama untuk benar-benar berjuang di lautan, mengarungi lautan, dan akhirnya bisa menjadi bajak laut terhebat. Nah, founder dari Tokopedia pada saat itu pengen juga agar dia bisa mengajak berbagai macam orang yang bisa sevisi dengan Tokopedia, bisa bekerja sama, bisa berjuang bersama-sama untuk membantu mewujudkan tujuan dari Tokopedia. Maka dia menyebut karyawan-karyawan di sana itu sebagai nakama atau keluarga gitu. Nah, dengan budaya-budaya yang diterapkan Tokopedia ya, Tokopedia itu punya 3 DNA. Dia bilangnya 3 DNA untuk menggambarkan bagaimana budaya dari Tokopedia. Yang pertama adalah growth mindset tadi. Ya, jadi kalau berdasarkan teori dari Robin S. Stephen, ya, salah satu karakteristik budaya yang digunakan oleh Tokopedia adalah stability. Ya, stability ini dalam artian dia memilih untuk tidak menjadi organisasi yang menerapkan kebanggaan terhadap status quo, tapi lebih kepada pertumbuhan, yaitu growth mindset. Kita harus tumbuh, kita nggak boleh puas dengan status kita sekarang. Jadi DNA yang pertama adalah growth mindset. Yang kedua adalah fokus on customer ya, jadi dia fokus terhadap pelanggan, bagaimana cara kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan sehingga pelanggan itu puas dan bisa tetap loyal terhadap Tokopedia. Dan terakhir adalah make it happen, make it better. Artinya Tokopedia ini berusaha untuk selalu melakukan inovasi. Inovasi itu kan artinya apa? Dia bisa terus-menerus menciptakan hal baru, menciptakan produk baru. Jadi itu sesuai dengan DNA, yaitu make it happen, membuat sesuatu yang tidak ada akhirnya menjadi ada. Dan yang kedua adalah make it better. Make it better itu adalah kayak kita kalau melahirkan anak itu nggak cuma melahirkan aja, tapi apa? Kita rawat anak itu supaya menjadi anak yang lebih baik, supaya menjadi tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah Tokopedia ini membuat karyawan yang ada di sana, para nakama ini, untuk tidak hanya sekedar berinovasi, tapi juga terus melakukan improvisasi agar produk-produknya itu selalu relevan dengan zaman, selalu baik, dan selalu bisa memuaskan konsumen. Nah, seperti itu. Jadi sense identity itu seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya saya ini adalah karyawan Tokopedia, saya bangga menjadi nakamanya. Ya, menjadi nakama itu sesuatu yang membanggakan. Nah, itu semacam sense of identity. Kemudian fungsi yang ketiga adalah stabilitas sistem sosial, jadi pedoman dalam bersikap atau berperilaku. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, 3 DNA yang ada di dalam budaya dari Tokopedia. Bagaimana karyawannya dituntut untuk bisa growth mindset, untuk fokus terhadap konsumer, akhirnya dia akan terus berusaha mencari atau melayani konsumen dengan baik. Dan yang terakhir adalah make it happen and make it better. Ini menjadi pedoman mereka dalam berperilaku. Berarti kalau saya bekerja, saya harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Saya nggak mau produk yang saya berikan ini adalah produk yang gitu aja, tapi nggak ada nggak ada sikap atau kemauan untuk berusaha lebih baik gitu. Jadi itu tadi pedoman dalam berperilaku ya. Kemudian yang terakhir adalah commitment to something large. Jadi seperti Ursula Burns tadi, dia mengatasnamakan bahwa kita itu seperti keluarga gitu. Jadi
karena kita berjuang bersama-sama dari berbagai macam latar belakang, tapi saat kita berada dalam perusahaan, kita tuh satu visi. Jadi harapannya adalah kita bisa mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, karena kita sedang berada di dalam satu atap, yaitu misalnya Xerox atau misalnya Tokopedia. Jadi berjuanglah di sana, jadilah seperti keluarga, utamakan kepentingan bersama gitu, karena kita punya satu visi yang sama. Nah teman-teman, jadi sebenarnya fungsi budaya ini sangat besar ya untuk bisa mendorong organisasi atau perusahaan itu bisa berjalan ke arah yang namanya kesuksesan. Karena budaya organisasi itu juga sebagai pedoman dalam mereka bersikap dan perilaku, sehingga ini akan mengarahkan pada kinerja yang baik bagi individunya, yang ini akan juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh gitu. Nah saya beri gambaran lagi, contohnya Bukalapak gitu ya. Bukalapak ini adalah salah satu e-commerce, yang memang bergerak di bidang teknologi ya, tech company bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk apa ya, bisnis-bisnis yang bergerak dalam teknologi gitu ya, itu pasti sangat erat kaitannya dengan namanya inovasi. Inovasi seperti yang saya singgung sebelumnya adalah kita berusaha untuk menciptakan hal yang baru yang itu belum pernah ada. Ya, inovasi itu seperti itu. Tapi inovasi itu punya namanya siklus. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai titik tertentu dalam inovasi kita, itu pasti lama-lama kita akan stuck di situ. Sehingga supaya tidak stuck lama-lama, kita harus berinovasi lagi. Jadi siklusnya adalah seperti itu. Karena kalau kita stuck nggak berinovasi lagi, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya stabilitas dari suatu perusahaan. Lama-lama dia akan melambat revenue-nya seperti itu. Nah makanya apalagi yang bergerak di teknologi ini pasti harus terus yang melakukan namanya inovasi, karena perkembangan itu benar-benar sangat cepat gitu. Nah untuk bisa terus berinovasi ya kan, untuk bisa terus mengarahkan kepada inovasi, maka perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini harus membangun yang namanya budaya untuk bisa berinovasi ya, budaya yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa terus berinovasi, untuk tidak takut mengambil resiko ya. Jadi seperti apa nih budaya di Bukalapak itu yang bisa membuat orang lain atau karyawan yang berada di sana itu pada akhirnya terus berinovasi dan bisa bekerja dengan baik di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Yang pertama, ternyata budaya dari Bukalapak itu adalah tidak membuat karyawan yang di sana itu menjadi burnout. Burnout itu adalah kelelahan yang benar-benar lelah, gitu ya. Di atasnya stres, lebih tinggi di atasnya stres. Jadi kalau karyawan udah burnout itu, ibarat kata dia tuh udah nggak mau kerja lagi, udah capek secara fisik, capek secara psikis gitu ya. Itu adalah level kelelahan yang sangat tinggi ya, bisa dikatakan level stres yang sangat tinggi. Nah jangan sampai karyawan di sana itu merasakan yang namanya burnout, sehingga kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan waktu untuk lembur ya, kayak misalnya Harbolnas itu kan nggak bisa digeser-geser kan. Jadi ada masanya di mana untuk menjelang Harbolnas itu karyawan-karyawan di sana itu harus lembur untuk bisa memaksimalkan revenue yang di Harbolnas itu. Nah, tapi hitungannya karyawan itu tidak dianggap lembur. Jadi nanti akan ada cuti pengganti. Jadi bagi karyawan yang pada saat itu memang mengharuskan untuk bekerja overtime gitu ya, nanti ada masa ketika pekerjaan itu telah selesai, mereka akan diberikan yang namanya cuti pengganti gitu. Jadi tidak dihitung sebagai lembur ya. Kemudian yang kedua adalah work-life balance. Karena Bukalapak ini menganggap bahwa keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi ini akan menghasilkan atau equal dengan ide-ide yang sangat fresh. Jadi healthy work-life balance itu equal dengan healthy flow of idea. Jadi ide-ide yang segar, ide-ide yang baru, sikap yang inovatif dan kreatif itu akan muncul ketika karyawan ini bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan
pekerjaannya. Maka tidak heran kalau Bukalapak dan beberapa perusahaan lainnya yang bergerak serupa itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang layaknya benar-benar rumah ketika di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita kerja di Bukalapak, Tokopedia, dan sejenisnya, itu ada ruang tidurnya, ada ruang nge-gymnya, ada ruang mainnya, ada kafetarianya, ada ruang yoganya, ada perpustakaannya, banyak sekali yang itu mencoba untuk membuat agar karyawan itu betah di sana. Jadi orang itu kalau kerja terus itu juga nggak bisa gitu ya, karena kita juga punya sisi-sisi dari diri kita yang memang itu juga harus dipenuhi. Misalnya kita akan lebih fresh kalau kita olahraga gitu ya, atau kita lebih fresh kalau kita main sejenak gitu ya, kita main apalah. Nah itulah di akhirnya difasilitasi oleh Bukalapak gitu. Ada ruang tidurnya juga, ruang istirahatnya bagi mereka-mereka yang mungkin harus kerja secara overtime cukup lama, tapi mereka butuh untuk istirahat. Kalau pulang ke rumah takes time sekali, akhirnya disediakan ruang istirahat, ruang yoga, dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya untuk membuat kenyamanan. Bahkan tempat kerja pun itu disediakan juga tidak hanya kursi dan meja saja, karena sometimes orang itu capek kalau kita kerja di meja terus gitu ya. Makanya disediakan kayak beanbag gitu ya, tempat untuk bisa bekerja di bawah gitu ya, di lantai tentunya dengan lingkungan yang nyaman, atau mungkin di kafenya gitu ya. Itu orang bisa lebih, idenya bisa lebih muncul karena orang itu berbeda-beda gitu. Bekerja di atas meja dengan kursi yang biasanya kursi kantor itu pasti juga membosankan. Kadang badan capek, pengen rebahan tapi pengen tetap megang laptop gitu kan. Nah, itu disediakan juga berbagai macam fasilitas atau tempat kerja, workspace yang itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar santai, ada yang benar-benar kalau mau serius itu juga ada. Bahkan ada quiet room juga. Kalau orang-orang itu pengen kerja tapi dia nggak mau bising, itu ada juga disediakan quiet room bagi mereka-mereka yang pengen fokus gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang akhirnya membuat karyawan di sana itu benar-benar nyaman bekerjanya gitu. Nah itu tadi teman-teman penjelasan betapa pentingnya suatu budaya organisasi yang kuat dan positif bagi suatu perusahaan, karena ternyata budaya ini menjadi akar atau pondasi yang akan bisa mengarahkan sikap dan perilaku karyawan itu untuk bisa mendukung tujuan atau visi dari organisasi. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat.